Perkenalkan, nama saya Uli Ciani Marpaung, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Baik, di sini dosen yang mengampu mata kuliah ini adalah Indrayadi STMT. Baik, langsung saja kita bahas ke materi. Di sini ada tampilan bangunan yang akan saya bangun, yaitu bangunan yang ada dibangun di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan arsitektur tropis. Arsitektur tropis adalah sebuah konsep bangunan yang merupakan sebuah upaya mengatasi iklim tropis. Iklim tropis biasanya terjadi di daerah garis khatulistiwa dengan panas, kelembapan, curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Rumah dengan konsep ini akan memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan, dan material yang digunakan untuk mendukung hal ini, sehingga penghuni rumah tidak perlu khawatir terhadap elemen-elemen cuaca di iklim tropis karena huniannya sendiri telah beradaptasi untuk memberikan kenyamanan terbaik. Baik, di sini iklim tropis juga sangat mempengaruhi, maka akan kita bahas. Iklim tropis. Iklim tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis khatulistiwa. Lebih spesifiknya, daerah ini adalah di garis isoterm bumi bagian utara dan selatan, atau daerah yang ada di 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Baik, wilayah Indonesia sendiri termasuk dalam wilayah iklim tropis. Wilayah Indonesia termasuk dalam iklim tropis basah atau wilayah dengan iklim hangat lembab, yang hal itu ditunjukkan dengan ciri-ciri berupa: wilayah Indonesia memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki suhu tahunan lebih dari 18 derajat Celcius dan mencapai 38 derajat Celcius ketika musim kemarau. Indonesia memiliki perbedaan antara musim yang tidak terlalu signifikan, kecuali pada periode hujan yang sedikit hujan banyak disertai angin kencang. Baik, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Di sini saya hanya bahas beberapa ciri-ciri. Wilayah dengan iklim tropis memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai dapat kalian lihat pada tampilan layar. Ini adalah karakteristik ciri-ciri dari wilayah dengan iklim tropis. Baik, kita lanjut di data lokasi tapak. Lokasi berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Kecamatan Toho, Desa Palaheng. Baik, dapat dilihat dari sini. Di sini ada saya tampilkan peta Indonesia, Kalimantan, Kalbar, hingga di Kabupaten Mempawah tempat berdirinya bangunan ini, dan di kecamatannya dan pada lokasi tapak. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi: tersedianya lahan kosong untuk mendirikan bangunan. Kedua, lokasi sangat strategis dan berada di area perdesaan. Ketiga, banyak view yang sangat indah yang menarik dan menyatu dengan alam, dan ada area persawahan. Baik, di sini di tempat saya mendirikan bangunan, view-nya sudah sangat baik, ada area persawahan, pemukiman, dan penduduknya juga tidak terlalu padat tetapi juga tidak terlalu sepi. Berdekatan dengan pemukiman atau memiliki tetangga. Akses pada tapak mudah dijangkau. Baik, meskipun ini berada di daerah perdesaan, tetapi set atau tapak yang saya pilih ini adalah lokasi yang berada di tepi jalan. Baik, kita lanjutkan. Data existing dapat dilihat pada tampilan berikut: lebar muka jalan Toho dan keterangan lainnya. Di sini saya juga akan memberitahu pada bagian depan antara timur dan selatan set adalah Jalan Raya Toho dan merupakan sumber jalan utama untuk memasuki set, dan seberang jalan ada beberapa rumah. Baik, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada jalan rayanya. Pada bagian belakang antara utara dan barat adalah sawah terletak cukup jauh dan sedikit hutan. Baik, di bagian belakang atau view belakang itu terdapat sawah seperti yang saya jelaskan tadi. Ada area pemukiman, ada area sawah, dan area lainnya lagi. Baik, dapat dilihat pada layar, tidak perlu saya jelaskan dengan detail. Baik, di sini kita juga memasuki analisa tapak pada tata guna lahan. Dapat dilihat datanya, analisis, dan respon. Di sini bangunan memiliki luas lahan 500 meter persegi dengan keliling 90 meter. Bangunan yang akan dibangun 300 meter persegi. Bangunan yang akan dibangun adalah bangunan 2 lantai. Analisis matahari. Untuk menghindari bagian bangunan terkena sinar matahari yang panas dan silau, yaitu dengan menambahkan taman dan teras. Baik, di sini saya memiliki taman dan teras untuk setidaknya menghindari bagian bangunan yang terkena dari sinar matahari.
atau membuat kolam air mancur pada bagian depan bangunan karena udara panas yang melewati air dapat berubah menjadi udara yang dingin, sehingga angin yang tersampaikan di dalam bangunan adalah angin yang sejuk dan dingin. Baik, slide berikutnya, analisis kebisingan. Analisis kebisingan di sini saya mengatasi analisis kebisingan yang terjadi pada set ini. Satu-satunya sumber kebisingan adalah sumber kebisingan kendaraan yang berasal dari Jalan Raya Toho. Di sini saya akan menanam tanaman yang memiliki daun yang lebar, mampu meredam kebisingan seperti tanaman daun pisang calathea atau tanaman bambu Jepang, dan meletakkan bangunan sedikit lebih jauh dari jalan atau set di bagian belakang. Membangun pagar beton yang tinggi atau pagar beton yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, langsung lanjut berikutnya. Analisis vegetasi. Baik, di sini saya menambahkan beberapa vegetasi yang fungsional dan teratur, terutama pada bagian tapak yang memerlukan perlindungan dari sinar matahari. Menanam beberapa vegetasi hias guna estetika bangunan, mengurangi vegetasi yang terlalu banyak dan tidak fungsional. Baik, karena ini di daerah perdesaan, jadi memiliki banyak sekali pepohonan, tetapi masih kurang teratur, dan ketinggian pohon juga masih sangat ada yang membahayakan jika terjadinya hujan atau lain sebagainya. Jadi di sini akan dilakukan pengurangan atau penataan ulang. Berikutnya, analisis angin. Di sini untuk angin dominan bergerak dari arah barat daya hingga timur laut pada tapak dengan kecepatan 8 km per jam di siang hari dan 5 km per jam di sore hari, dan 3 sampai 2 km per jam di pagi hari dan di atas jam 10. Baik, di sini saya akan menanam beberapa vegetasi yang mampu meredam polusi, mengurangi perpohonan yang terlalu tinggi dan berisiko dapat tumbang akibat angin yang kencang sehingga dapat mengenai tapak, dan mendirikan pagar untuk melindungi dari debu tanah. Baik, di sini analisis angin sedikit lebih nyambung atau lebih nyatu dengan analisis vegetasi tadi. Saya akan menanam beberapa vegetasi yang mampu mencegah masuknya debu ke dalam tapak. Dan di sini juga saya akan mendirikan pagar dan juga mengurangi beberapa pepohonan yang memiliki tinggi lebih dari yang seperlunya. Baik, di sini analisis curah hujan. Analisis curah hujan di sini saya mengatasi tapak dari genangan air dan lain sebagainya, yaitu penambahan selokan di sepanjang titisan bangunan, meratakan tanah yang masih gelombang, penanaman pohon dengan jenis akar tunggang di sekitar tapak yang mampu membantu penyerapan air. Baik, di sini adalah respon dari analisis curah hujan, dan kita lanjutkan lagi. Analisis drainase. Di bagian depan tapak yang mengarah ke jalan raya terdapat permukaan tanah yang tidak rata, banyak perpohonan tertanam secara acak, tidak ada saluran air atau parit di sungai. Bagi sini saya akan melakukan respon sebagai penambahan selokan di sekeliling tapak, mengurangi genangan air, menimbus bagian tanah yang tidak rata. Jadi bagian tanah yang tidak rata itu akan kita timbus, akan disamaratakan agar tidak adanya terjadi genangan-genangan air. Penanaman pohon dengan jenis akar tunggang juga dapat membantu penyerapan air. Baik, lanjut saja. Analisis view. Di sini dapat kita lihat pada tampilan di gambar ya. Menjadikan tampak depan, belakang, dan samping kiri sebagai view utama. Karena di sini tampak depan itu memiliki view yang sangat baik, tampak belakang juga memiliki view yang sangat baik, dan tampak bagian sebelah kiri juga memiliki view yang sangat baik. Sebenarnya tampak di bagian kanan juga view-nya cukup baik, rumah tetangga, tapi saya mengambil 3 ini yang lebih inti lagi. Analisabilitas dan sirkulasi. Baik, di sini agar memudahkan akses menuju tapak dibuat halaman yang cukup besar dan teratur, tidak terlalu dekat jalan, dan ada pagar dengan jalur sirkulasi yang lebar untuk mobil. Analisa albedo. Di sini albedo dindingnya di luar menggunakan warna putih, fasad lebih menggunakan warna gelap atau seperti kayu. Lantai juga menggunakan keramik putih bercorak. Menggunakan warna putih pada bangunan secara tampilan membuat bangunan tampak lebih modern dan tampak menyatu dengan alam, apalagi banyak vegetasi dan material kayu sebagai pelengkap. Sedangkan dalam ruangan dapat memberikan pantulan cahaya yang tinggi dan penghawaan lebih terasa dingin, kesan luas dan lapangan ke dalam. Warna ini sangat tepat digunakan untuk ruangan yang sempit dan mungil untuk mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Baik, di sini ada kesimpulan analisa tapak, dapat kalian baca sendiri. Di sini kesimpulan analisa tapaknya adalah hasil dari respon dari setiap analisa atau analisis yang saya lakukan. Baik, di sini lanjutannya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam konsep.
Konsep dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada tampilan rumah dalam keadaan siang atau pagi hari di jam 9 pagi, dan ada yang dalam keadaan sore hari jam 5 sore. Konsep bangunan ini modern iklim tropis dengan konsep perpaduan dengan alam dan penyesuaian terhadap suhu lingkungan. Pemberian warna putih pada bangunan juga sangat menonjolkan sisi modern bangunan dan penggunaan material atau fasad modern, dan pintu jendela yang digunakan juga merupakan jenis pintu dan jendela yang sering digunakan pada bangunan modern dengan jendela full kaca dan pintu geser dan pintu lipat kaca. Baik, di sini saya pintunya lebih ke style yang modern. Di sini tidak lagi menggunakan pintu yang full kayu, tetapi pintu yang menggunakan full kaca dan juga pintunya jenis pintu yang digeser atau dilipat. Baik, kita lanjut. Ini tampilan set plan, dapat dilihat set plannya. Di sini juga saya memiliki area taman yang terletak di bagian depan pojok sebelah kanan, dan ada kolam renang di bagian belakang. Kita lanjut. Denah lantai 1, di sini ada denah lantai 1, dapat kalian lihat sendiri. Dan kita lanjutkan saja di denah lantai 2. Di sini masih denah digambar kerjanya ya, dan di sini ada layout denah yang berupa 3D, potongan dari 3D. Di sini ada keterangan-keterangan ruang, sesuaikan dengan nomornya. Dan di sini saya lanjut lagi di denah 3D lantai 2. Dan ini adalah tampak depan dari bangunan yang sudah saya buat. Ini adalah gambaran realistisnya dari bangunan yang akan didirikan. Di sini dapat terlihat sangat dingin sepertinya, padahal di sini areanya pedesaan dengan suhu yang lumayan panas. Dan ini tampak belakang, disinilah kolam renang yang saya letakkan di view belakang karena viewnya juga lumayan bagus. Dan di sini tampak samping kiri, tampak samping kanan. Eksterior jam 9 pagi. Berikut ini adalah tampilan eksterior di jam 9 pagi. Ini eksterior jam 5 sore, interior jam 9 pagi, dan interior jam 5 sore. Baik, keunggulan rancangan. Di sini keunggulan rancangan saya ada di bagian ketiga. Pertama, menyatu pada alam. Desain bangunan ini menyesuaikan dengan jenis iklim dari wilayah tersebut, dan bangunan sangat terlihat menyatu pada alam dan sekitarnya. Terdapat kolam renang dan kolam ikan serta vegetasi di dalam maupun di luar bangunan. Hal-hal ini membuat bangunan terasa lebih sejuk dan indah, sehingga panas sinar matahari tidak terlalu mengenai bangunan, dan angin yang melewati perpohonan ataupun air akan sangat segar dan dingin. Baik, lanjut yang kedua, pencahayaan alami. Di sini terletak pada pencahayaan alami di luar maupun di dalam bangunan mendapatkan pencahayaan alami yang sangat baik yang disalurkan melewatkan pintu ataupun jendela kaca. Cahaya masuk juga adalah cahaya matahari yang sudah terpantulkan sehingga tidak menyilaukan mata ataupun panas di dalam ruangan. Baik, di sini sinar cahaya mataharinya sudah terpantulkan sehingga yang masuk bukan lagi silaunya tetapi cuma pantulan cahayanya sehingga tidak menyakitkan mata. Terus yang ketiga ada tampilan yang menarik. Di sini juga penampilan sangat penting, apalagi di era saat ini tampilan dapat sangat mempengaruhi desain itu sendiri. Bangunan ini juga memiliki tampilan modern yang menarik dengan penggunaan warna putih yang sangat cocok dipadukan dengan alam, dan penggunaan fasad dari material kayu yang seolah menyatu dengan alam. Beberapa vegetasi di dalam dan di luar ruang dan di area kolam renang juga membuat bangunan ini memiliki nilai plus dari segi tampilan dan kenyamanan, dan taman juga memperindah tampilan rumah dari tampak depan. Baik, di sini juga ada video animasi yang saya tampilkan, dapat ditonton bersama.
Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari bahasa ataupun penjelasan yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih.